Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada pekan ketiga mata kuliah aljabar linier, materinya adalah pengantar sistem persamaan linier. Jadi kita akan perkenalan dulu dengan apa itu sistem persamaan linier. Sebelumnya kita lihat dulu latihan minggu lalu pada nomor 2 ya kalau nggak salah. Soalnya adalah tentukan semua nilai A dan B dengan kondisi matriks A dan matriks B keduanya tidak dapat dibalik. Nah, ini diketahui matriks A-nya seperti ini, matriks B-nya seperti ini. Nah, pada entry matriks A, entry pada baris pertama kolom pertama itu memuat variabel A dan B. Begitu juga pada matriks B, entry pada baris kedua kolom kedua juga memuat variabel A dan B. Nah, diketahui matriks A dan matriks B tidak dapat dibalik. Artinya apa? A D min BC atau determinannya sama dengan 0. Nah, dari matriks A dulu, A D min BC sama dengan 0. A kali D 3 kali A plus B min 1 dikurangi 0 kali 0, 0 sama dengan 0. Nah, kemudian menghasilkan, nah ini dikalikan satu-satu, didistribusikan, perkalian distributif. 3A plus 3B min 3 sama dengan 0. Oke, kemudian ruas kiri hanya memuat variabel, hanya yang memuat variabel saja, sehingga min 3 dipindah ke ruas kanan ya istilahnya, jadinya 3A plus 3B sama dengan positif 3. Nah, ini kita dapat persamaan 1. Kemudian dari matriks B, perkalian A D min BC sama dengan 0, berarti 5 kali 2A min 3B min 7 dikurangi 0 kali 0, 0 sama dengan 0. Nah, kemudian perkalian distributif, 5 kali 2A 10A, 5 kali min 3B min 15B, 5 kali min 7 min 35 sama dengan 0. Kemudian negatif 35 dipindah ke ruas kanan, jadinya 10A min 15B sama dengan 35. Nah, ini persamaan 2. Nah, kita mendapatkan sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, kemudian pada sistem persamaan linier itu kita eliminasi B. B-nya dihilangkan. Berarti persamaan 1 dikalikan 5 supaya koefisien B-nya sama-sama 15. Nah, jadinya 15A tambah 15B sama dengan 15. Kemudian 10A persamaan 2 tetap 10A min 15B sama dengan 35. Nah, ini kan koefisien B pada persamaan 1 dan 2 sama-sama 15 tapi tandanya berbeda. Jadi positif 15 dengan negatif 15. Supaya menjadi 0 maka ditambahkan 15B tambah negatif 15B. Jadi kan 0B kan. 0B. Tinggal yang lain 15A tambah 10A 25A plus 0 sama dengan 15 ditambah 35 50. Jadi A nya sama dengan 50 per 25 sama dengan 2. Nah, kemudian kita substitusi A ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 terserah. Oke, persamaan awalnya 3A plus 3B sama dengan 3. A nya diganti 2, 3 kali 2 6. 6 plus 3B sama dengan 3. 3B sama dengan 3 min 6. Hasilnya min 3. Jadi B nya sama dengan min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Sehingga kita mendapatkan nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan negatif 1. Nah, ini jadi dari latihan minggu lalu kita sedikit menyinggung tentang persamaan dan sistem persamaan linier. Nah, ini sebenarnya materinya sudah pernah kalian dapatkan dulu waktu sekolah, sudah pernah, cuma sekarang
kita bahas lagi. Oke, persamaan linier. Sebuah garis dalam bidang XY dapat disajikan secara aljabar dengan persamaan A1X tambah A2Y sama dengan B. Jadi kalau persamaan linier dua variabelnya X dan Y, maka persamaan tadi bisa digambarkan dalam koordinat kartesius dan berupa garis. Persamaan linier berupa persamaan karena ada tanda sama dengan, kemudian memut variabel, dan linier karena variabelnya berpangkat 1. Jadi X-nya berpangkat 1, Y-nya berpangkat 1. Itu persamaan linier dua variabel. Contohnya, bentuk umumnya bisa dilihat pada kata linear ya. Pada kata linear ada kata line, L-I-N-E, yang berarti garis. Jadi persamaan linier kalau digambarkan berupa garis. Kemudian bentuk umum persamaan linier dalam n variabel. Nah, ini seperti ini bentuk umumnya. Variabelnya ada sebanyak n, variabel x1, variabel x2, sampai variabel xn. Peubah atau variabel ya, x1, x2 sampai xn adalah peubah atau variabel. Kemudian A1, A2, AN dan B ini adalah bilangan-bilangan real. Contoh dari persamaan linier, X tambah 3Y sama dengan 7. Yang bukan contoh, 3X tambah XY min 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau diperhatikan yang bukan contoh ini, benar ada dua variabel, ada variabel X, ada variabel Y, yang menjadikan ini bukan persamaan linier, yaitu adanya perkalian variabel. Jadi pada suku kedua itu kan X kali Y. Nah, itu yang tidak boleh. Yang menjadikan itu tidak linear. Oke. Kemudian contoh yang lain dari persamaan linear. X1 tambah 5X2 min akar 2 X3 sama dengan 1. Nah, ini diperhatikan ya, akarnya ini hanya pada bilangan 2, jadi X3 nya tidak masuk di akar. Nah, ini diperbolehkan. X1, X2, X3 semuanya berpangkat 1. Koefisiennya bilangan real, bisa bentuk akar juga bisa. Contoh yang kedua, X1 sama dengan min 7X2 plus 3X3. Ini juga variabel X1, X2, X3 nya berpangkat 1. Oke, berikutnya ini koefisiennya agak kompleks, tapi tetap X1, X2, X3 pangkatnya 1. Koefisien X1 pi, bilangan pi 22/7. Koefisiennya X2 negatif akar 2. Ini juga termasuk masih bilangan real. Plus koefisiennya X3 sepertiga, ini juga bilangan real, sama dengan konstannya 7 pangkat 1/3. Artinya apa? Akar pangkat 3 dari 7. Kemudian diperhatikan untuk kolom bukan contoh. Yang pertama itu karena ada perkalian variabel X1 kali X3, itu yang membuat tidak linear. Kemudian bukan contoh yang kedua, variabel X1 berpangkat negatif 2. Harusnya kan kalau linear pangkatnya 1, harus 1. Perhatikan bahwa kalau ada variabel X pangkat negatif 2, artinya 1/X pangkat 2. Kemudian bukan contoh yang ketiga juga pada variabel X1 yang berpangkat 3/5. X pangkat 3/5 artinya akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Jadi jelas pangkat X1 nya tidak 1, yang membuat bukan persamaan linear. Oke, berikutnya penyelesaian persamaan linear. Penyelesaian dari persamaan linear
A1x1 tambah A2x2 tambah seterusnya sampai ANXN sama dengan B adalah barisan N bilangan, yaitu bilangan-bilangan S1, S2 sampai Sn. Sehingga persamaan linier tersebut terpenuhi untuk nilai X1 sama dengan S1, untuk nilai X2 sama dengan S2, sampai nilai Xn sama dengan Sn. Ini secara definisi penyelesaian persamaan linier. Kemudian himpunan semua penyelesaian tersebut dinamakan himpunan penyelesaian persamaan linier. Oke. Oke, saya jelaskan untuk yang A dulu ya. Cari himpunan penyelesaian dari X min 2Y sama dengan 1. Nah, kalau dari persamaan ini, X-nya sama dengan 2Y plus 1. Jadi 2Y-nya pindah ruas, atau kedua ruas ditambah dengan 2Y. Jadi X-nya sama dengan 2Y plus 1. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2 kali 0 tambah 1. 0 tambah 1, 1. Sehingga 1,0 adalah penyelesaian. Ingat, untuk penyelesaian urutannya adalah X, Y. Ketemu X-nya 1, Y-nya 0. Jadi 1,0 adalah penyelesaian. Ketika Y-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 1, 3. Jadi 3,1 adalah penyelesaian. Y-nya sama dengan 2. Maka X-nya 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 4 plus 1, 5. Jadi 5,2 adalah penyelesaian, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada banyak penyelesaian. 1,0 berlaku, 3,1 berlaku, 5,2 juga berlaku. Nah, kita buat yang lebih general, yaitu dengan menggunakan penyelesaian parametrik. Penyelesaian parametrik. Kita bisa mensubstitusi variabel Y dengan parameter T. Jadinya X sama dengan 2 kali T plus 1. Maka penyelesaian secara parametriknya yaitu 2T plus 1, T. Atau kita juga bisa mensubstitusi variabel X-nya dengan parameter T. Jadi menjadi T sama dengan 2Y plus 1. T-1 sama dengan 2Y, maka Y-nya sama dengan T-1 per 2. Maka penyelesaian parametriknya T, T-1 per 2. Nah, ini berlaku dua-duanya. 2T plus 1, T juga penyelesaian parametrik. T, T-1 per 2 juga penyelesaian parametrik dari persamaan linier X min 2Y sama dengan 1. Nah, untuk yang B, persamaannya X1 min 3X2 plus 5X3 sama dengan 9. Nah, kita mensubstitusi variabel X2 dengan parameter S. Variabel X3 disubstitusi dengan parameter T. Menjadi X1 sama dengan 3X2 min 5X3 plus 9. X2-nya diganti S, X3-nya ganti T. Jadi X1 sama dengan 3S min 5T plus 9. Jadi penyelesaian parametriknya 3S min 5T plus 9, S, T. X1, X2, X3. X1-nya apa, X2 apa, X3 apa secara parametrik. Oke, berikutnya sistem linier atau sistem persamaan linier, yaitu suatu himpunan hingga dari persamaan linier dalam peubah. Nah, ini contohnya. Jadi ada tanda buka kurung kurawal ya. Kurung kurawal buka seperti itu yang menandakan bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 masuk menjadi suatu sistem persamaan linier. Persamaan linier 1, persamaan linier 2 sebagai satu sistem. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian kita menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Untuk yang A, kita akan mengeliminasi X2 sehingga pada persamaan 2 dikalikan 2. Nah, karena tandanya sama-sama positif, jadi dikurangi. 2X2 kurangi 2X2 kan 0X2.
Yang lainnya menjadi 3x1 kurangi 2x1 sama dengan 1x1 atau x1 saja sama dengan 2. Kemudian substitusi x1 sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Bisa ke persamaan 2, maka diperoleh x2 nya sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya 2,0. Nah, untuk yang B ini merupakan sistem persamaan linier tak konsisten. Ya, kalau dikurangkan di ruas kiri hasilnya 0. Di ruas kanan sama dengan 1, kan tidak konsisten. Jadi sistem persamaan linier yang tak konsisten karena tidak memiliki penyelesaian. Kemungkinan penyelesaian sistem persamaan linier ada 3. Ilustrasikan dengan 2 persamaan garis. Garis L1 persamaannya A1X tambah B1Y sama dengan C1. Garis L2 persamaannya A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, kemungkinannya ada 3. Yang pertama, gambar yang pertama, garis ke-1 dan ke-2 sejajar. Sejajar artinya tidak memiliki penyelesaian. Seperti pada contoh sebelumnya yang bagian B, itu kan tidak punya penyelesaian. Kalau digambarkan garisnya tadi sejajar. Nah, kemudian yang gambar tengah, ini garis L1 dan garis L2 berpotongan di satu titik. Nah, ini artinya persamaan linier, sistem persamaan linier ini mempunyai satu penyelesaian, yaitu di titik potongnya tadi. Misalnya pada contoh yang sebelumnya, penyelesaiannya 2,0, artinya garis ke-1 dan garis ke-2 berpotongan di titik 2,0. Kemudian gambar yang ketiga, itu garis L1 dan L2 berimpit. Artinya apa? Memiliki tak hingga banyak penyelesaian. Kemudian matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Sembarang sistem M persamaan linier n peubah dalam bentuk umum. Nah, seperti ini. Jadi ada M persamaan dengan n variabel. Jadi persamaannya ada sebanyak M. Variabelnya ada sebanyak n. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, bentuk matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linier ini. Nah, jadi seperti ini. Ditulis koefisien dan konstantanya saja. Jadi untuk baris ke-1, koefisien dari x1 A11, koefisien dari x2 A12. Seterusnya sampai koefisien dari variabel xn yaitu A1n. Kemudian berikutnya di kolom yang terakhir dituliskan konstantanya B1. Begitu juga untuk baris kedua, kita melihat atau mengacu pada persamaan yang kedua. Koefisiennya x1 A21, koefisiennya x2 A22. Seterusnya sampai koefisien dari xn yaitu A2n. Kemudian konstantanya B2 dan seterusnya sampai baris terakhir seperti itu juga. Nah, ini contohnya. Ubahlah SPL, sistem persamaan linier berikut, ke bentuk matriks yang diperbesar. Jadi ini sistem persamaan liniernya. Maka bentuk matriks yang diperbesarnya seperti ini. Ada 3 persamaan, jadi ada 3 baris. Kemudian 3 variabel. Dan satunya lagi untuk konstantanya. Jadi kolomnya ada sebanyak 4. Barisnya 3, kolomnya 4. Pada baris ke-1 kita lihat dari persamaan ke-1. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Kita tulis bilangan-bilangannya saja. Koefisien X 1, koefisien Y 1, koefisien Z 2, konstantanya 9. Kemudian dari persamaan 2, pada baris kedua matriks berarti 2, 4, min 3, 1. Kemudian pada baris ketiga matriks dari persamaan 3, jadi 3, 6, min 5, 0. Jadi ini adalah bentuk matriks yang diperbesar dari SPL yang diketahui.